Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yaitu perilaku dan motivasi dalam organisasi dalam mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha dengan dosen pengampu Bapak Khalilul Kholik, SE, SH, MH. Kenalkan, nama saya Muhammad Maulana dengan NPM 211531038, kelas 4 reguler 1, klaster 3B, Prodi Manajemen, Fakultas Social Science. Yang pertama, yaitu tipe atau bentuk organisasi. Dari sisi kepemilikan dan pengelolaannya, terdapat organisasi swasta dan organisasi pemerintah. Dilihat dari bidang kegiatannya, dapat dibedakan antara organisasi politik, sosial, pemuda, dan lain-lain. Akan tetapi, berdasarkan tinjauan dari segi wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja dalam organisasi, dapat dikemukakan adanya 4 tipe atau bentuk organisasi, yaitu yang pertama, organisasi garis atau line organization. Organisasi garis adalah tipe organisasi yang tertua dan paling sederhana, di mana tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berada di satu tangan dan garis kewenangan langsung dari pimpinan kepada bawahannya. Ciri-ciri yang menonjol dari tipe organisasi ini yaitu tujuan organisasi masih sederhana, jumlah karyawan sedikit, pimpinan dan semua karyawan saling mengenal, hubungan karyawan dengan pimpinan bersifat langsung, tingkat spesialisasi belum begitu tinggi, dan sebagainya. Berikutnya organisasi garis atau line and staff organization. Organisasi tipe ini biasanya digunakan untuk organisasi yang besar, daerah kerjanya luas, dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam atau rumit. Ciri-ciri yang dapat dilihat antara lain organisasinya besar dan bersifat kompleks, daerah kerjanya luas, jumlah karyawan banyak, hubungan kerja yang bersifat langsung semakin mengecil, pimpinan dan karyawan tidak lagi semuanya saling mengenal, dan terdapat spesialisasi tugas di antara para karyawannya. Kelebihan dari tipe organisasi ini adalah dapat digunakan oleh setiap organisasi, bagaimanapun besarnya, apapun tujuannya, serta bagaimanapun luas tugasnya. Di samping itu, terdapat kelebihan lainnya seperti adanya pembagian yang jelas, bakat para karyawan dapat dikembangkan menjadi spesialisasi, pengambilan keputusan dapat efektif karena terdapat staf-staf yang ahli di bidangnya, koordinasi berjalan lebih baik, dan disiplin karyawan biasanya tinggi karena tugas yang dilaksanakannya sesuai dengan bakat dan keahliannya. Organisasi panitia atau committee organization. Ciri-ciri dari organisasi ini antara lain memiliki tugas tertentu dan jangka waktu berlakunya terbatas. Seluruh unsur pimpinan duduk dalam panitia. Tugas kepemimpinan dan tanggung jawab dilaksanakan secara kolektif. Semua anggota mempunyai hak, wewenang, tanggung jawab yang umumnya sama, serta para pelaksana dikelompokkan menurut bidang tugas tertentu. Keuntungan yang dicapai dari tipe organisasi ini adalah pada umumnya keputusan diambil secara tepat dan objektif karena segala sesuatu dibicarakan lebih dahulu secara kolektif. Kemungkinan seseorang untuk bertindak otoriter sangat kecil, dan kerjasama di kalangan pelaksana mudah dibina. Organisasi fungsional atau functional organization. Ciri-ciri organisasi ini antara lain adalah pembidangan tugas secara jelas dan tegas dapat dibedakan. Dalam melaksanakan tugas, tidak banyak memerlukan koordinasi, pembagian unit-unit organisasi didasarkan pada spesialisasi tugas, dan para pimpinan pada unit tertentu memiliki wewenang komando pada unitnya sendiri tanpa persetujuan langsung dari pimpinan tertinggi. Kebaikan dari tipe organisasi ini adalah adanya pembidangan tugas yang jelas, spesialisasi karyawan dapat semakin ditingkatkan, koordinasi antara karyawan dalam satu unit menjadi sangat mudah, koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada tingkat eselon atas. Organisasi. Strategi perusahaan mempunyai pengaruh yang penting atas struktur organisasinya. Berbagai bentuk struktur organisasi pada gilirannya mempengaruhi bentuk sistem pengendalian manajemen yang akan diterapkan. Pada dasarnya ada 3 tipe struktur organisasi, yaitu yang pertama, organisasi fungsional. Struktur fungsional membagi tugas sesuai keahlian masing-masing. Contoh, seorang manajer pemasaran seharusnya membuat keputusan yang lebih tepat di bidang pemasaran. Begitu pula seorang manajer produksi berkonsentrasi di bidang produksi saja. Ini lebih baik daripada seseorang memegang 2 fungsi sekaligus, sehingga dapat dikatakan keuntungan organisasi fungsional adalah memiliki potensi untuk bekerja secara efektif dan efisien. Organisasi unit usaha. Unit bisnis didesain untuk mengatasi kelemahan pada tipe fungsional, di mana setiap unit usaha atau divisi bertanggung jawab terhadap semua fungsi yang terlibat dalam proses produksi dan pemasaran produk tertentu. Selanjutnya, organisasi matrik.
Dalam organisasi matrik, manajer suatu proyek selain bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek, juga bertanggung jawab terhadap unit-unit fungsional. Masalah pengendalian manajemen pada organisasi matrik jelas lebih sulit dibandingkan dengan bentuk organisasi lainnya. Perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan program atau proyek dan disesuaikan pula dengan sumber daya yang tersedia pada unit-unit fungsional. 3. Keselarasan tujuan. Tujuan pokok sistem pengendalian manajemen adalah penjamin semampu mungkin adanya keselarasan tujuan dari masing-masing anggota ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Keselarasan tujuan dalam suatu proses berarti tindakan-tindakan yang mengarahkan setiap anggota untuk menyelaraskan tujuan pribadinya masing-masing sesuai dengan kepentingan perusahaan. Tentu saja keselarasan tujuan secara sempurna antara individu dan perusahaan itu tidak pernah ada karena sulit menyelaraskan perbedaan yang ada. Faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang biasa disebut dengan faktor informal dan formal. Faktor informal biasa berbentuk aspek internal dan bisa berbentuk aspek internal. Aspek eksternal adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat, di mana perusahaan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dikatakan sebagai etos kerja. Hal tersebut termanifestasikan dalam bentuk loyalitas karyawan, semangat kerja, dan kemampuan individu. Sikap-sikap ini tentu berbeda sesuai dengan kondisi lokal atau sangat dipengaruhi oleh budaya. Aspek eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian manajemen adalah sebagai berikut, yaitu budaya, gaya manajemen, organisasi yang formal, persepsi dan komunikasi, kerjasama, dan konflik. 4. Sistem pengendalian formal. Sistem pengendalian formal ini merupakan rangkaian sistem yang dibentuk oleh suatu organisasi dan memiliki ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tertentu di dalamnya, seperti perencanaan strategis, penyusunan anggaran, dan pelaporan. Sistem formal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu peraturan atau rules. Istilah rules dalam hal ini menunjukkan semua bentuk pengendalian dan instruksi formal. Peraturan atau rules di sini termasuk kepada instruksi-instruksi yang ada, praktik-praktik yang dilakukan, job deskripsi, prosedur-prosedur operasi standar, dan petunjuk pelaksanaan manual atau kode dan kode etik. Proses pengendalian formal pada dasarnya meliputi tahap-tahap tertentu yang secara terus-menerus bekerja dari tahun ke tahun. Tahap ini dimulai dengan penentuan tujuan perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. 5. Teori motivasi kerja. Motivasi adalah proses yang dimulai dengan definisi fisiologi atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan insentif. Motivasi juga berkaitan dengan reaksi subjektif yang terjadi sepanjang proses ini. Menurut definisi, motivasi adalah suatu konsep penting untuk perilaku karena efektivitas organisasional tergantung pada orang yang membentuk sebagaimana karyawan mengharapkan untuk dibentuk. Manajer dan supervisor harus memotivasi orang ke arah kinerja yang diharapkan dalam rangka memenuhi tujuan organisasi. Sekian dari hasil presentasi pada siang hari ini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun Instagram MPU30. Terima kasih.